Pak Satya, Anda di segmen sebelumnya diterangkan untuk kondisi bioetanol di Indonesia juga produksi yang masih cukup terbatas sehingga juga terbuka keran impor untuk bioetanol ini sebetulnya selain dari tebu bisa dimaksimalkan dari bahan apa lagi untuk membuat bioetanol sehingga tidak harus impor, Pak Satya? Ya, sebetulnya yang dimaksud dengan impor itu tidak hanya masalah bahan baku, tetapi adalah produksi daripada perusahaan yang memproduksi etanol yang terbatas tadi. Ya, kalau kita berbicara etanol, kita bisa ngambil dari molases. Ya, dan sebetulnya banyak komponen yang bisa dilakukan. Namun demikian, memang masalah etanol itu ada dua kepentingan. Jadi digunakan untuk food, ya, satunya digunakan untuk BBM. Itu di mana saja selalu menjadi tarik-tarikan. Ya, apakah dia lebih menguntungkan digunakan untuk food, ya, untuk bahan makanan, atau digunakan sebagai campuran. Ini yang sebetulnya menjadi masalah yang sudah cukup lama, di mana Pertamina sendiri sangat kekurangan untuk mengambil etanol produksi daripada dalam negeri. Jadi sekarang ini menurut saya harus dihitung secara komprehensif, apalagi tadi terkait dengan satu sistem subsidi yang terbuka, ya, yang masih belum tertutup, belum diatur, semua mempunyai hak yang untuk membeli bahan yang harusnya layak digunakan oleh orang yang betul-betul eligible untuk disubsidi. Ya, itu belum terselesaikan hingga saat ini. Yang kedua adalah keinginan kita untuk menaikkan oktan number yang bisa mengurangi daripada emisi. Jadi ini yang dua hal yang menurut saya harus bisa dipecahkan apabila itu bisa dilakukan saat ini. Namun demikian kami mendorong, ya, karena kalau di dalam rencana umum energi nasional kan tidak hanya semata-mata menaikkan oktan number daripada BBM, maka konversi daripada BBM ke BBG itu juga bisa menjadi solusi yang tepat di dalam rangka penurunan daripada emisi karbon. Di samping sekarang giat-giatnya pemerintah sudah mempromosikan tentang pemakaian daripada kendaraan listrik, ya, baik itu roda 2 ataupun juga roda 4. Jadi banyak cara sebetulnya, tinggal sekarang opsi mana yang akan diambil. Ya, apakah semua opsi akan dijalanin, ya, dengan demikian jumlah kendaraan yang beredar di lapangan itu tentunya menjadi bervariasi, infrastrukturnya ada, ya, sehingga dengan demikian akan mengurangi jumlah konsumsi daripada pemakaian daripada BBM. Itu juga menjadi satu solusi. Karena di dalam roadmap yang ada di dalam RUEN itu secara jelas disampaikan, ya, bagaimana kontribusi kita terhadap pengurangan emisi karbon di dua sektor yang penting, yaitu sektor transportasi dan industri. Sektor transportasi ya paling utama seperti yang barusan saya sampaikan. Oke, baik. Ke Pak Edi, kalau menurut Komisi 7 DPR RI sebetulnya opsi mana sih yang memang tepat begitu ya untuk diambil lebih dulu dan juga diprioritaskan dalam mengurangi emisi karbon saat ini? Ya, saya kira segala sesuatu itu sekarang harus berjalan secara simultan, ya, karena praktis kita sudah agak tertinggal dalam proses untuk melaksanakan transisi energi, energi fosil menuju energi terbarukan. Dan salah satunya yaitu karena penggunaan energi fosil termasuk yang terbesar adalah di sektor transportasi otomotif. Jadi saya kira ini merupakan hal yang sangat penting agar kita bisa meningkatkan kadar oktan, dan menurut saya itu salah satu yang kami dukung di DPR pada saat juga Pertamina menyampaikan pandangan mereka tentang penggunaan BBM lebih ramah lingkungan berbasis RON 92. Dan juga nanti ada peningkatan dari Pertamax yang akan disuntikan dicampurkan etanol 8% menjadi RON 95. Itu pun kami dukung, ya, karena ini semuanya menuju proses pengurangan emisi ke depannya. Namun demikian segala sesuatu harus berjalan secara simultan. Ya, misalkan saja tentang penggunaan kendaraan listrik, ya, termasuk juga bagaimana kita sekarang memberikan insentif yang tepat khususnya bagi sepeda motor listrik. Nah, ini kan kita sudah pemerintah sudah memberikan insentif untuk sepeda motor listrik tetapi belum berhasil. Nah, ini sekarang sedang kita revisi dan di dalam anggaran APBN 2024 nanti akan tercermin bahwa akan ada penambahan dari insentif dengan mekanisme yang berbeda juga. Nah, kedua juga bagaimana kita harus mengedukasi masyarakat untuk bisa lebih menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan atau menggunakan kendaraan umum.
Ya, karena sekarang kan kendaraan umum ini sudah cukup terintegrasi dan cukup lengkap, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Jabodetabek ya. Jadi hal tersebut menurut saya penting. Tetapi transisi energi ini tidak hanya sekedar transportasi saja, karena penyumbang emisi yang terbesar juga ya selain transportasi kan industri dan PLTU gitu ya, batu bara yang kita masih pergunakan secara masif. Dan ini salah satu bukti kenapa Jakarta hari ini masih termasuk sebagai salah satu kota terpolusi di dunia. Sehingga untuk pelaksanaan KTT ASEAN hari ini yang dihadiri juga Pak Satya, ya kita beberapa kalangan masyarakat terpaksa harus WFH untuk sekalian mengurangi kendaraan di jalan, tetapi juga untuk mengurangi kadar polusinya. Jadi kembali lagi, semua harus dilakukan secara simultan. Tetapi intinya kami dukung penuhnya adanya peningkatan Pertamax Green 92 dan kemudian nanti Pertamax Green 95. Oke, dilakukan secara simultan begitu ya, karena Anda lihat Indonesia juga sudah cukup ketinggalan atas hal ini. Kita beralih ke Pak Satya. Pak Satya, sebetulnya untuk peluang nantinya subsidi juga mengalir ke Pertamax Green 92 atau bahkan Pertamax 95, ini seberapa besar di sana? Jadi kalau saya melihat bahwasanya aliran daripada subsidi itu ditentukan pada salah satu jenis BBM, ya. Jadi kita tentunya mendorong karena pengurangan daripada pendapatan negara yang signifikan apabila subsidi itu diberikan kepada semua jenis BBM. Maka kenapa ada jenis BBM penugasan khusus yang dimasukkan dalam klaster itu, itulah baru jenis BBM yang dikonsumsi oleh mayoritas daripada masyarakat kita yang menyangkut mengenai daya beli. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa akan ada sampai RON 95 atau lebih tinggi daripada itu tentunya tidak masuk di dalam klaster di mana itu menjadi BBM yang digunakan pada jumlah atau kuantitas yang besar. Jadi kita sekarang fokus kepada pengganti daripada Pertalite ya, yang mana mempunyai octane number yang lebih tinggi, mengurangi emisi karbon yang nanti akan dikonsumsi oleh masyarakat banyak. Itu menurut saya merupakan satu langkah yang kita amati. Jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan jenis-jenis BBM yang lebih tinggi daripada itu, karena jenis-jenis BBM yang lebih tinggi daripada itu sudah dalam tanda petik, ya, walaupun masih ada penetrasi daripada pemerintah, namun bentuk atau besaran daripada subsidinya tidak sebesar pada jenis BBM yang saat ini dikonsumsi oleh masyarakat banyak. Jadi menurut saya hal ini yang perlu mendapatkan penekanan, ya, selagi kita masih menganut rezim ataupun kita masih menganut dukungan kepada pola subsidi pada komoditi. Ya, kita berharap sebetulnya di dalam Rencana Umum Energi Nasional juga disampaikan secara clear bahwa subsidi itu hendaknya tepat sasaran. Jadi tidak lagi kepada komoditi, tetapi kepada orang yang memang sudah layak disubsidi. Jadi banyak hal yang menurut hemat saya perlu ditata kembali, ya, yang nanti pada gilirannya kita akan menuju kepada pola subsidi yang betul-betul tepat dan dirasakan oleh masyarakat.